Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkembangan peserta didik akan membahas tentang karakteristik, perkembangan moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Baiklah, nama saya Nur Izatul Wasiatil Maufiroh dan nama teman saya yakni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Asy'ari. Baik, saya Muhammad Hashim Asy'ari akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Apa sih perkembangan moral? Perkembangan moral merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi remaja dalam menemukan identitas dirinya, menghubungkan sikap personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang terjadi selama transisi, sehingga perkembangan moral dapat diartikan sebagai perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Selanjutnya yaitu deskripsi perkembangan moralitas dan spiritualitas anak usia 0 sampai 12 tahun. Adapun teori-teori dari perkembangan moral dan spiritualitas peserta didik. Yang pertama adalah teori perkembangan moral, di mana pada tingkatan terendah ini individu tidak menunjukkan adanya internalisasi pada nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh faktor internal, yakni hadiah, pujian, tepukan bahu, atau sebaliknya berupa cacian, makian, kritik, hukuman, begitu. Pada tingkatan yang paling dasar ini dipilah menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Contohnya, seorang menjadi berperilaku patuh karena takut kalau hukuman menimpa dirinya. Yang kedua yaitu tahap perkembangan moral, lebih berdasar pada hadiah dan minat pribadi anak atau remaja. Anak atau remaja menjadi patuh karena dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan setelah dia menjalankan perilaku patuh. Selanjutnya adalah penalaran konvensional. Apa sih penalaran konvensional itu? Penalaran konvensional ialah tingkatan tertinggi dari perkembangan moral. Pada tingkatan ini, individu melakukan kepatuhan berdasarkan standar pribadi yang diperoleh atau yang diinternalisasi dari lingkungan atau orang lain. Pada tingkatan kedua ini dipilah menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah community reach vs individual reach. Pada tahapan ini, perkembangan moral mengarah ke pemahaman bahwa nilai dan hukum bersifat relatif, sementara itu nilai yang dimiliki orang satu berbeda dari orang yang lainnya. Yang kedua adalah universal ethical principles. Tahapan tertinggi dari perkembangan moral adalah seseorang sudah mampu membentuk standar moral sendiri berdasarkan pada hak-hak manusia yang bersifat universal, walaupun mengandung resiko. Orang pada tahap ini berani mengambil suatu tindakan berdasarkan kata hatinya sendiri, bahkan bertentangan dengan hukum sekalipun. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan moralitas dan spiritualitas pada peserta didik sekolah dasar serta implementasinya dalam pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritualitas meliputi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat atau pembawaan dari diri sendiri dalam perkembangan moral berupa sifat-sifat yang diturunkan, dan pada perkembangan spiritual berupa keyakinan. Yang kedua yakni faktor eksternal meliputi keluarga,
masyarakat sekitar, sekolah, dan tentunya budaya. Setiap aspek perkembangan peserta didik memiliki tahapan atau proses untuk mencapai hal tersebut. Seperti beberapa cara, yaitu yang pertama pendidikan langsung, melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar atau salah, baik atau buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari orang tua, guru, dalam melakukan nilai-nilai moral. Karena anak atau peserta didik biasa mencontoh dari orang-orang dewasa yang di sekitarnya. Yang kedua yakni identifikasi. Dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seorang yang menjadi idolanya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti orang tua, guru, artis, atau orang dewasa lainnya. Sedangkan poin yang ketiga yakni proses coba-coba. Dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Jika tingkah laku tersebut mendatangkan pujian atau penghargaan, maka akan terus dikembangkan. Sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan, maka akan dihentikan.